live sebelumnya, gue bilang kemarin itu apa? Bitcoin ini masih ada chance untuk penurunan dan dia gue pikir akan turun di sampai level 80 ya. 80 dan itu nanti akan bertahan. Nah, buat kita pastiin lagi, kita akan coba cek ya. Ini kebetulan analisa yang video live streaming kemarin tuh 2 apa 3 hari lalu ya. Nah, ini ya. Jadi Bitcoin ini masih tertahan di area level 80. Nah, pasti timbul pertanyaan lagi nih. Bang, apakah ini level 80 bisa dijebol, Bang? Nah, ini cukup pertanyaan yang menurut gue cukup krusial banget. Karena gue melihat di sini masih adanya chance untuk Bitcoin tuh ditekan turun, men. Gue jadi ngerinya ini level 80 ini bakal kejebol gitu. Gue ngerinya itu. Karena kalau memang nanti level 80.000 US dollar ini jebol atau ke breakdown ya cuy, itu efeknya ke altcoin tuh bisa dibanting, men. Jadi seperti itu. Nah, makanya kita akan coba kepoin ya. Ini kita akan cek-cek dulu nih di time frame 1 hari. Jadi bagaimana kondisinya. Wow, di sini ada siapa lagi? Aku Serok PPOM DCA ada dimasukkan Sukan, terus ada Nanan Pick ya, River Bang. Oke, nanti bakal kita cek ya. Tapi sebelumnya kita akan coba cek PP nanti ya, setelah kita coba untuk analisa analisa Bitcoin. Nah, kemarin di live sebelumnya kita sudah targetin ya bahwa Bitcoin akan ada turun atau chance turun. Nah, kemarin kita udah targetin di berapa? 80.500 ya. 80.500 dan sekarang Bitcoin itu ada di 81 dan ini tadi udah turun kalau nggak salah ya. 80.500 sebentar. Ini kayaknya udah turun deh tadi. Tuh. Udah nyampe belum sih target kita? Bitcoin. Ini nih ya. Ini Bitcoin tuh tadi nyampe turun sampai berapa ini? 80.800 ya. Tadi nyampe di 88. Ya tipis lah. Ya intinya ku minus lumayan bang katanya. Ya, teman ya. Ini agak krusial, men. Karena ini saat ini per gue live sekarang Bitcoin bener-bener di area krusial. Makanya gue sempetin ini live streaming di jam 11 malam ya. Terlepas entah lu sekarang lagi tidur atau lu lagi nongkrong ya temen. Tapi ya ini gue harus live malam ini karena ya ini buat ngasih tahu teman-teman ini area krusial. Ini kalau jebol, men, buset. Ini Bitcoin ngeri loh penurunannya. Jadi stay ya teman-teman, kita akan nanti cek bareng untuk bagaimana Bitcoin ya. Yang kita akan riset dulu dan kita akan coba analisa lagi bagaimana price action per malam ini ya. Oke. PP sudah mencapai target bang, masih bisa turun lagi nggak? Oke, nanti kita cek. Ini dari Mas Excel Rio yang kemarin request PP ya, kemarin ya. Dari Mas Yahya Munandar Sibabang katanya. Oke. Ku minus lumayan bang. Ya, buat holder mungkin banyak yang minus sekarang ya. Ini Mas Nanapix ya, gue udah TP semua River harga $85, sekarang udah pas masuk lagi, apakah masih turun bang? Wih, River tuh naiknya parah, men. Ya, dari mulai harga $1 lebih dia sampai nyentuh sampai 85. Tapi untuk yang dilakukan eksekusi dari Mas Nanan Pix itu cukup bagus ya. Karena dengan kenaikan segitu jarang orang loh bisa nahan sampai kenaikan 85. Paling di 70 atau 60 udah banyak yang TP. Ya. Itu cukup bagus ya. Jadi jangan sampai kalian ketika udah cuan banyak itu jangan sampai wah kurang jangan. Nanti ujung-ujungnya nanti kalian gak bakal opit pun yang harusnya kalian opit gede jadi opit kecil. Jadi ini seperti itu ya. Ingat di kripto itu kenaikan cepat penurunannya juga gak main-main, men. Ya. Keton strong anti badai katanya dari Mas Firmansyah. Halo Mas Firmansyah ya. Jarang terlihat nih Mas Firmansyah nih. Baru kelihatan lagi nih kayaknya. Oke, teman. Ya, terlepas dari itu semua, kita akan fokus untuk bagaimana sih emboknya Bitcoin. Nah, ini kita juga ini sebelum kita mulai untuk cek and recheck Bitcoin, kita seruput kopi dulu lah. Meskipun hati hancur ngeliat market ya, cuy. Mungkin buat para trader ya ini kesempatan baik ya. Buat trader future itu kan kalau penurunan senang banget dia ya kan. Tapi kalau buat holder nih, nah ini yang agak gitu kan ya, buat holder itu. Karena makin DCA lah kok turun terus bang. Nah itu. Ya itu ya.
Jadi sebenarnya gini loh cuy. Kadang tuh ada yang tanya ke gue, "Bang, ini apakah posisi sekarang ini enak buat investasi?" Gue jawab enggak. Karena apa? Posisi sekarang untuk kita investasi itu telat. Posisi investasi lu tuh harusnya start di di tahun 2023. Dimana waktu itu gue bilang lu nggak bakal bisa beli Bitcoin di harga sekarang di next tahun-tahun berikutnya. Tapi apa respon yang dulu-dulu itu? Ini udah Bitcoin akan hancur bang, ini Bitcoin. Justru dengan adanya news dan lain-lain, ini akhir Bitcoin, ini akhir Bitcoin, itu waktu yang good, very very good buat lu serok tahun 2023 waktu itu ya. Kalian cek-cek dah video gua yang di tahun 2023. Nah kalau sekarang, kalau lu cek di berita, di news ya, di news di sentimen, wah ini Bitcoin gini. Nah ini harap hati-hati, kebalikannya biasanya. Tapi yang gue lihat di weekly memang masih ada chance untuk Bitcoin tuh naik satu kali lagi, men. Masih ada chance naik satu kali lagi. Terlepas itu entah naiknya tinggi atau enggak, tapi gue pikir ini masih ada chance untuk Bitcoin naik satu kali lagi. Karena di weekly ini gue belum melihat adanya double top untuk konfirmasi bear market ya. Musim bear market ya, bukan musim alsatian, bukan bear market ya, musim bear market. Oke, terlepas dari itu kita akan coba langsung aja ya. Oke, gua akan pasang moving EMA sama EMA cross. Nah, wadaw, wah jebol nih 80 jebol nih kayak nih. Gila, ini kalau jebol parah, men. Ih, ngeri cuy. Oke. Oke teman ya, ini gue langsung aja untuk cek, jadi biar nggak kelama-lama temen ya tuh. Oke teman, jadi kondisi dari Bitcoin, memang kita kemarin di live streaming sebelumnya kita udah targetin bahwa Bitcoin ada chance untuk turun di 80.500, dan tadi tuh sempat nyentuh Bitcoin di 80.800 ya. Dan ini per live ini Bitcoin back to 80.900. Nah ini, jadi kenapa gue paksain untuk live? Tadi gue tuh sebenarnya mau live besok gitu ya, tapi kasihan gitu loh buat teman-teman yang udah nunggu. Wah ini confirm gak bang? Ini confirm gak bang? Nah ini, itu yang ini ya teman. Jadi paling nggak lu bisa amankan dulu ya sebagian aset teman-teman ya. Amankan sebagian aset teman-teman. Kalau gue pikir seperti itu ya teman, kalau buat holder. Karena ini menurut gue ini bakal ada penurunan yang cukup lumayan. Kenapa kok bisa seperti itu? Ini Bitcoin ya teman-teman ya. Bitcoin sebentar. Nih ya. Untuk EMA dan moving average-nya ini benar-benar menjadi suatu resisten ya. Yang pertama itu ya. Yang pertama. Ini sebentar. Aduh, ini ya. Ini. Dan sekarang ini Bitcoin berada di area yang sangat-sangat krusial. Ini sangat-sangat krusial, men. Karena ini antara dia bisa bertahan terus lalu up, dan antara dia nggak mampu bertahan down, tinggi banget. Downnya lumayan ini, ya. Makanya cukup lumayan ini. Sebentar. Kita akan coba cek ya volume transaksi per live ini. Apakah ini memungkinkan sekiranya untuk Bitcoin itu jebol? Nah, sekarang ini teman ya. Nih, kita lihat ya. Ini baru 3 candle loh ya. Ini baru 3 candle yang gue lihat di volume transaksinya, yang dimana ini bener-bener sell. Ini bener-bener sell ya. Banyak banget ini, men. Ini bisa terjadi candle keempat, bisa jadi merah lagi nih. Ya mudah-mudahan sih, gue berharapnya bertahan ya. Ini level 80 ini bisa bertahan, gue berharapnya seperti itu. Karena kalau ini jebol, buset dah, ini ancang-ancang ke 7574, men. Ya, dan ketika Bitcoin memang ke situ, wah, lu bisa bayangin gak sih altcoin bakal seperti apa? Kalau Bitcoin mah cuma minus berapa? Altcoin. Sedangkan kita kan hold altcoin gitu loh. Jarang hold Bitcoin, paling beberapa aja gitu ya. Karena apa? Karena mungkin dari sebagian banyak teman-teman modalnya yang nggak cukup besar ya, dan kalian butuh return untuk ningkatin capital teman-teman. Ya otomatis kalian pilih alternatif koin, yaitu altcoin untuk kalian hold. Kan seperti itu konsepnya, ya kan? Nah, tapi yang harus kalian
benar-benar pahami ya dengan pola-pola pergerakan kripto, yaitu ketika Bitcoin kepleset dikit itu altcoin hancur, udah pasti itu hancur ya. Dan kita akan coba cek ya stok RSI-nya seperti apa time frame 1 hari ya, karena ini dari segi volume transaksinya ini benar-benar udah confirm men. Nah tapi gini loh cuy, yang gue lihat ya, yang gue lihat di stok RSI dari Bitcoin di time frame 1 hari ya ini teman. Makanya kan kemarin gue udah targetin, wah ini Bitcoin sepertinya akan dikepus nih, ke breakdown di sampai level 80.500 dan tadi baru nyentuh 85.800 ya. Nah ini gue pikir kalau sampai memang Bitcoin ini bisa back to support dari pola pergerakan stok RSI-nya, harusnya ini penurunan nggak bakal gede-gede banget gitu loh. Kalaupun gede, gue pikir abis misalkan ya dia turun di 78 atau 79 dia bisa up lagi. Karena pada dasarnya ini benar-benar posisinya udah oversold sebenarnya teman. Tapi memang gue belum melihat adanya konfirmasi kenaikan nih ya untuk stok RSI-nya di time frame 1 hari. Ya, jadi ini tuh sebenarnya kita tinggal tunggu gini loh teman. Gini. Kan kemarin kita udah jelasin ya bahwa Bitcoin gue pikir ini akan ngebentuk kayak pola-pola W gitu loh cuy ya untuk pergerakan stok RSI. Jadi gini nih, ini jadi gue pikir ini akan turun sedikit lagi nih di gini, terus baru dia akan gini. Nah kayak gini nih modelnya cuy, itu yang gue lihat ya, yang gue lihat artinya ada chance turun sedikit lagi nih. Gue pikir dia akan mungkin akan kebanting sedikit gitu teman ya, mungkin di ya kalau misalkan jebol di 80 bisa jadi di 78 ya, 78 79 itu ya baru dia akan ada up lagi. Gue pikir seperti itu. Nah sebentar kita akan coba cek ya ini dari stok RSI-nya seperti itu teman. Nah MACD-nya seperti apa, coba gue akan lihat ya. Mana MACD-nya itu. Nah ini oke, dari segi MACD ini bener-bener gila tuh. MACD-nya masih confirm turun banget men. Ini MACD-nya masih confirm. Ini sebenarnya kurang turun sedikit lagi ya. Karena gue lihat sih ini secara histori harusnya kan kemarin juga udah kita kasih garis gini kan ya untuk MACD-nya tuh. Ini dikit lagi cuy. Sebenarnya dikit lagi nih ya. Nih, untuk MACD-nya. Gue pikir kalau 80 jebol ini bisa ke ya itu tadi 79 78. Ya ke situ teman arahnya Bitcoin ya. Kenapa kok nggak langsung ke 7475? Butuh konfirmasi dari sell yang cukup besar untuk ke situ ya. Posisi stok RSI juga udah sangat oversold banget gitu men. Terus kita akan coba cek di time frame 4 jam. Sorry ini agak lama karena ya ini krusial. Malam ini sangat krusial. Kalau lu tahu analis teknikal ya, wah ini kesempatan buat teman-teman yang futurean. Ketar-ketir untuk yang main spot atau holder gitu ya teman. Tapi kalau niatnya buat long sih no problem ya. Tapi kayaknya kalau lu investasi di tahun 2026 ini baru beli gitu ya, gue pikir lu telat banget gitu. Nanti aja ketika market udah bener-bener udah turun ya. Di kemarin juga ada yang tanya kira-kira di tahun berapa itu bang dan bulan apa. Gue udah sering jawab ke teman-teman bahwa di tahun 2027 kuartal 3 lu udah bisa tuh mulai cicil gede-gedean, karena mendekati halving itu biasanya akan ada spekulasi yang memungkinkan market crypto itu akan kepus gila-gilaan lagi. Itu seperti itu. Nah kita akan beranjak ke 4 jam. Nah ini nih 4 jam. Tadi gue bilang apa? Di 4 jam ini sangat-sangat memungkinkan untuk tekanan turun ya. Tapi ingat teman, ini belum, ini masih mempertahankan area 80 ya. Makanya gue bilang malam ini krusial. Ini jebol wassalam. Ini jebol wassalam. Tapi apakah memang ini akan memungkinkan untuk turun lagi bang? Kita akan cek ya di time frame 4 jam. Jadi artinya kalau kita cek tadi di time frame 1 hari itu ada chance turun, berarti di time frame 4 jam ini kita bisa melihat lebih detail lagi apakah memang benar sih untuk short term untuk Bitcoin akan terjun gitu ya. Nah kalau kita cek per Golev ya, per Golev ini volume transaksinya nge-sell men ya, dan secara persentase volume jualannya itu makin tinggi gitu. Makanya tadi gue bilang ini untuk short term ini akan ada tekanan lagi nih untuk Bitcoin teman. Dan kita akan cek stok RSI-nya tuh. Stok RSI-nya ya, lu perhatikan.
Ini bakal gini nih cuy, stock RS-nya. Dia udah dead cross dari sini nih, dari tanggal berapa? Tanggal 31. Tadi ya, tadi jam sekitar jam berapa ini? Jam 4, jam 3 sore tadi udah confirm tuh dead cross-nya tuh. Harusnya tadi ketika confirm dead cross kalian udah buru-buru ini ya, buru-buru udah buru-buru cabut. Kalau yang main future udah open sell pastinya kalau udah confirm ya. Nah ini gue pikir pergerakannya akan seperti ini men. Ini gini nih, des ini turun satu kali lagi, baru dia akan angkat gini. Nah sebentar, ini time frame 4 jam ya, ini time frame 4 jam. Jadi, nah ini ada chance nih turun sedikit ya. Turun pun ini stok RSI ya. Turun sedikit belum tentu di candle dari Bitcoin itu turunnya sedikit gitu men. Ya jadi harap hati-hati, jangan terburu-buru masuk dulu. Ya meskipun ini sebenarnya udah nyampe target ya tadi itu teman. Ya ini masih naik turun ini market masih bimbang cuy. Nah ini MACD-nya anjay itu. MACD-nya masih berpotensi ke bawah ya cuy. Tuh kan masih bilang tuh naik lagi ya kan, dia naik push ya. Wih dia naik lagi men tuh. Ya mudah-mudahan jangan sampai jebol ya, karena kalau sampai jebol ini gila, kacau udah kalau sampai jebol. Ini bang, ini udah naik nih bang. Apakah ini apakah ini nanti akan ada kenaikan terus? Belum tentu. Dia ini masih, market itu masih bingung ini, karena ini benar-benar area krusial cuy. Time frame satu harinya tuh nih sebentar ya. Sebentar. Tuh. Wih, pedih banget gue ngelihatnya, suwe banget dah. Ya gue berharap sih bertahan di 80 ya. Karena gue pikir untuk time frame satu hari, meskipun gue melihat ada chance sedikit lagi turun ya, tapi ini di time frame satu hari belum ada sama sekali konfirmasi kenaikan tahun. Kalau lu cek barusan di time frame 4 jam itu ada kenaikan, itu bukan suatu hal kenaikan yang besar. Karena apa? Karena di time frame satu hari ini masih benar-benar turun gitu, benar-benar turun. Harap hati-hati ya, teman. Oke, sebentar, gua akan coba cek ya. Kalau dia ini teman ya, sebentar, ini enggak, ini sih gua kecilin nggak bisa ya. Sebentar teman. Gua ini nggak bisa sih ini. Sebentar cuy ya. Nih, gue cek weekly ya. Gue cek weekly sekalian nih. Gue cek weekly jadi kita biar tahu. Taruh. Oke, yang masih hadir siapa nih? Kalian buat teman-teman ya, jangan lupa untuk tap like-nya jika kalian suka konten seperti ini. Ya kalian tap like-nya lah. Nah, ini teman. Gue tadi bilang apa? Ketika area level sekitar 80 ini jebol, ada kemungkinan ya dia akan ke 75 sampai 74. Kenapa kok ke situ, Bang? Ya ini. Ini weekly ya, cuy. Ini weekly. Lu bisa perhatikan. Nah, gue melihat ada demand sangat besar itu start di 78.482. Nih. Ya. Jadi ini potensinya penurunan ya, mentoknya di 7574 itu ya, 7574 itu mentoknya. Cuma memang kenapa dari kemarin gue bilang area 80 itu cukup lumayan kuat ya, karena gue melihat di level di tanggal 17 November 2025 itu ada shadow yang sangat panjang. Kalau kita cek di weekly, kayak ini time frame weekly ya, kalau kita cek ini shadownya cukup lumayan panjang teman. Jadi gue pikir area 80 ini akan dipertahankan. Tapi kok melihat tadi di melihat per gue live ini kok ada potensi gitu loh, 80 ini jebol. Tadi gue sempat bilang ini akan terjun ya, parah-parahnya di 7574. Tapi kalaupun memang ini 80 jebol, gue pikir area yang akan benar-benar dibidik ya dalam waktu dekat, ketika 80 jebol, dia bisa akan nyentuh di level 79 sampai 78. Di sini nih, di area sini nih. Di 78 248. Ya, siap-siap aja nih temen ya.
karena kita bener-bener udah di pinggir nih. Ini confirm jebol 80, potensinya Bitcoin bisa ke 78.482, itu potensinya. Berarti artinya kalau memang 80 jebol, misalkan dari harga sekarang ya 81 sekarang ya 700 nih, makin naik ya, mudah-mudahan bisa bertahan teman-teman. Gue nggak ingin terjun terlalu parah cuy. Wih, gila cuy, ini potensinya. Kalau sampai ini nanti 80 ke bawah, 80 jebol, artinya ada chance Bitcoin itu tergerus 4%, bahkan lebih ya. Kalau dia bisa nyampe 75 itu bahkan lebih, 4% itu 4 sampai 10% mungkin ya. 4 sampai 9%-an atau enggak 8%. Jadi harap hati-hati temen, harap hati-hati ya. Meskipun kalau kita cek memang ada potensi untuk turun temen, tapi ya ini temen ya, harap hati-hati temen, karena ini potensinya di sini nih. Gue nggak pasti ini ya, apa maksudnya itu nggak akan ini pasti turun di sini, pasti nggak langsung aja gue kotakin. Kalau 80 jebol, dia potensinya ada di kotak merah ini. Startnya di rate 78.482 sampai mentoknya di 74.800-an di sini nih ya. 74.400 ini pokoknya di kotak merah ini. Kalau 80.000 dolar ini jebol, dia bisa ke sini nih. Udah, gue pikir di sini tuh udah bener-bener kuat banget. Kuat banget, ini sangat kuat banget di 78 sampai 74 tuh sangat kuat banget. Ya gue pikir gitu. Nah, kenapa gue bilang Bitcoin tuh masih ada chance satu kali lagi? Karena gue belum melihat di sini adanya double top. Ya. Maksud lu double top gimana, Bang? Biasanya teman-teman, ketika suatu pergerakan tren naik itu akan ngebentuk suatu tren turun, dia akan ngebuat suatu double top. Karena ini yang gue lihat itu di time frame 1 weekly ya, 1 weekly. Nih, dia kan udah udah keluar dari jalur ininya ya. Jalur trend up-nya gitu. Dia udah keluar sebenarnya. Apakah ini langsung bearish, Bang? Gue pikir enggak ya, teman-teman. Jadi gue pikir ini butuh satu konfirmasi ini lagi deh. Kayak gini contohnya ya, contohnya gini. Gini. Dia butuh gini lagi nih. Nah, double top gini, baru dia gini. Gue nggak tahu nanti double topnya itu apakah di ATH-nya atau di new ATH, gue nggak tahu. Yang pasti gue pikir ini butuh butuh satu kali lagi kenaikan baru dia dihantam terjun terus ya. Makanya nanti di di 2027 itu adalah momen yang sangat bagus buat lu masuk. Ini seperti itu. Ya. Ini potensinya teman ya. Intinya sekarang area krusial, hati-hati. Ini masih naik turun nih 80, 81, 80, 81, tapi pada dasarnya di time frame 1 hari ini masih sangat memungkinkan untuk tekanan ya untuk market. Oke, jadi itu aja untuk Bitcoin ya, terlalu lama ya teman ya untuk cek. So, kita langsung aja ya, teman. Canton Strong anti badai. Gue sibuk kerja, Bang, nggak mantau market hoki aja, tapi di harga 80 sekarang malah turun dalam. Nah, oke. Minus 1.300. Widih, ngeri. Ya. Tapi gue kemarin tuh minus banyak, lumayan $3.000 itu kemarin tuh ya.